Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan adalah bulan pendidikan, kasih sayang, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin punya generasi anak cucu keturunan yang soleh-solehah hafiz Quran, maka inilah bulan yang tepat. Minimal ada 3 poin besar yang harus kita pahami pendidikan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Yang pertama adalah ilmu dan juga tauladan. Yang kedua, berkurikulum Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga adalah kesederhanaan. Maka kita harus memastikan bahwa tempat belajar anak kita adalah tempat di mana para gurunya paham 3 konsep ini agar anak kita bisa terbantu untuk melahirkan generasi terbaik, insya Allah. Dan bagi Bapak Ibu kaum muslimin dimanapun berada yang ingin zakat, infak, sedekah, wakaf, alhamdulillah pesantren Islam Al-Hijaz menerima dan menyalurkan zakat, infak, sedekah, wakaf untuk para santri penghafal Al-Quran dan juga warga sekitar pondok pesantren. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Rasulullah SAW di surga Firdausnya dengan sedekah yang kita berikan kepada penghafal Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Apa yang harus didoakan oleh orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala ketika anaknya sedang belajar di luar, ketika anaknya sedang jauh untuk menuntut ilmu, untuk bekerja dan lain sebagainya. Maka kita mengambil pelajaran dari kisah Nabi kita Ibrahim alaihissalam, di mana ketika seorang ayah, Nabi Ibrahim, ketika seorang ayah memiliki anak yang masih mungil, yang kita kenal anak ini adalah Ismail alaihissalam, namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Ibrahim alaihissalam untuk meninggalkan Ismail kecil dan istrinya Sayyidatuna Hajar berada di sebuah kota Mekkah yang tidak memiliki penduduk, peternakan, dan juga tidak memiliki perkebunan. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim ketika itu? Ibrahim alaihissalam kemudian jalan meninggalkan mereka dengan hati yang sangat sedih. Karena tidak tega. Orang tua mana yang tega meninggalkan istri dan anaknya di sebuah tempat yang tidak terjamin keamanannya? Orang tua mana yang tega meninggalkan mereka semua? Orang tua mana yang tega meninggalkan anak dan istrinya di sebuah tempat yang kehidupan di situ tidak ada? Tapi ini perintah Allah harus dilaksanakan. Maka Ibrahim pun berbalik badan menghadap kepada anak dan istrinya, kemudian mengangkat tangan dan berdoa. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Subhanallah, doa ini Bapak dan Ibuku sama-sama kita lantunkan untuk anak-anak kita yang sedang jauh untuk menuntut ilmu ataupun mencari nafkah. Apa doanya? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'. Ya Allah, saya tempatkan keturunan saya biwadin ghairi dzi zar', di dalam sebuah tempat yang tidak memiliki peternakan dan perkebunan, inda baitikal muharram, yaitu di Masjidil Haram, liyuqimus shalah, agar mereka mendirikan salat. Faj'al afidatan minan nas, ya Allah, maka jadikanlah hati manusia terpaut kepada kota ini, terpaut kepada desa ini, agar mereka dapat mendapatkan bantuan-Mu, ya Allah. Warzuqhum minats tsamarat, ya Allah, kami tahu di situ tidak ada tumbuhan satupun, tapi ya Allah, berikanlah mereka sebuah makanan yang terdiri dari buah-buahan agar mereka bersyukur. Sedikitnya ada 4 poin. 4 poin yang kita bisa ambil dari doa Nabi Ibrahim ini. Maka ketika kita menempatkan anak kita di pesantren, yang pertama, kita harus berdoa, ya Allah, inni askantu min dzurriyyati. Ya Allah, kami tempatkan keturunanku, ya Allah, di sebuah pesantren. Yang kedua,
Apa alasan bapak dan ibuku untuk meletakkan anak bapak dan ibuku di pesantren? Kalau Ibrahim, beliau mengatakan liyuqimus shalah, untuk mendirikan salat. Maka ini pun kita ambil. Ya Allah, kami titipkan anakku ya Allah di pesantren liyuqimus shalah, untuk mendirikan salat ya Allah, untuk bertakwa kepadamu ya Allah, untuk dekat denganmu ya Allah. Kemudian yang ketiga, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, maka jadikanlah hati-hati manusia condong kepada mereka agar mereka ditolong oleh manusia ya Allah. Dan yang terakhir, la'alla warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun, dan berilah mereka rezeki agar mereka bersyukur kepadamu ya Allah. Doa 4 aspek ini Bapak dan Ibuku harus terlantun untuk anak-anak kita yang sedang belajar jauh di sana. Yang pertama, saya tempatkan anak ini ya Allah di sebuah tempat pendidikan. Yang kedua, ya Allah, saya tempatkan di sana untuk mendirikan sholat, untuk bertakwa kepadamu, untuk menghafalkan Qur'anmu ya Allah. Dan yang ketiga, saya titipkan ya Allah, jadikan hati-hati manusia condong kepada mereka agar mereka dibantu ya Allah melalui tangan-tangan manusia. Kemudian yang terakhir, ya Allah, berikan mereka rezeki agar mereka bersyukur kepadamu. Maka Bapak dan Ibuku, inilah doa bagi kita sebagai orang tua untuk anak-anak kita yang jauh dari pandangan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keturunan kita yang sedang jauh berada di sana Allah selamatkan, Allah jaga, dan Allah bimbing. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.